Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian untuk hari ini, hari Sabtu. Kajian yang ke-6 itu akan melanjutkan bait yang selanjutnya. Kajian kita masih ada di bab ahkamun nun wal mim musyaddadatain. Ini masih menjelaskan mengenai hukum nun dan mim yang ditasydid. Kemarin udah masuk ke gunah. Ini lanjutan dari ahkamun nun wal mim musyaddadatain itu adalah ahkamul mim as-sakinah. Hukum mim yang sukun. Nah, ini adalah 3 bait ini adalah lanjutan dari masalah hukum mim mati yang sukun. Ini salah judulnya. Ya, harusnya hukum mim mati. Dia sudah. Dalam kesempatan ini kita akan menyelesaikan hukum mim mati untuk 3 bait berikutnya. Bait 21, 22 dan bait 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamum bimisliha ata wa sammihid ghaman saghiran ya fata wa salisul izharu fil baqiyah min ahrufi wa sammiha syafwiyah wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha walitihadi farifi wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha walitihadi farifi. Silakan yang sedang menonton, mengikuti, khususnya para peserta kajian Ramadan, silakan untuk mengikutinya. Wasani idghamum bimisliha ata wa samih idghaman saghiran ya fata wa salisul izharu fil baqiyah min ahrufi wa sammiha syafwiyah wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha walitihadi farifi wahdar lada wawin wa fa'an takhtafi li qurbiha walitihadi farifi. Ya. Oke, hari ini hari Sabtu ya. Jadi ditunggu video atau rekaman suaranya, voice note ke Mudaris di Assalam surah Al-Fatihah. Silahkan dikirimkan, ditunggu sampai jam, mungkin sudah ditentukan di grup WhatsApp-nya. Silahkan. Nanti kalau lulus dari surah Al-Fatihah itu akan berlanjut ke surah yang lainnya. Ya, mungkin pilihan surahnya adalah surah yang dari juz amma. Baik, kita lanjut. Wasani idghamum bimisliha ata wa sammih idghaman saghiran ya fata wasani idghamum bimisliha ata wa sammih idghaman saghiran ya fata. Wasani ari anu kaduana eta idghamun idgham bimisliha dina nalika mayunan huruf anu samisilna atanapi huruf anu sarupa ata anu datang itu huruf
Wasamih jeung gera mere ngaran anjeun kana bagian nu kadua idgoman sogiron kana ngaran idgom sogir. Ya fata he pamuda. Wasani adapun yang kedua idgomun, yaitu hukumnya idgom bimisliha ketika berhadapan dengan huruf yang serupa. Ata yang datang itu idgom. Wasami dan berilah nama idgoman sogiron dengan nama idgom sogir. Ya fata hei pemuda. Dalam bait ini dijelaskan bahwa bagian kedua dari hukum mim mati yaitu adalah idgom sogir atau suka disebut juga dengan idgom mislain, idgom mutamasilain. Wasani idgomun, lafad wasani idgomun ini menjelaskan innal hukmasani min ahkamil mim as-sakinah, yaitu hukum yang kedua dari hukum mim mati huwa al-idgom, yaitu adalah idgom. Bimisliha ata ai yakunul idgom, yaitu terbukti bahwa idgom itu terjadi idza ata ba'dal mim sakinah, ketika ada huruf mim sakinah misluha misilnya atau yang serupa misluha yang serupa dengan mim sakinah. Siapa yang serupa? Miman ukhra, yaitu mim yang lain. Jadi ada mim sakinah, mim yang sukun, kemudian kedepannya ada mim yang lain. Watakunu mutaharikatan, jelas watakunu mutaharikatan, jelas bahwa mim yang kedua itu adalah mim yang berharkat. Jadi yang pertama mimnya mim mati, yang kedua mimnya mim yang berharkat. Nah, apabila kita bertemu dalam bacaan Al-Quran, di situ ada mim mati, kemudian berhadapan dengan mim yang diberi harkat, maka di situ dihukumi oleh hukum idgom sogir atau disebut juga dengan idgom mutamasilain. Contohnya nahwu lakum nah ini idgom. Idgom itu kan kemarin idkhalus syai' fi syai'. Jadi dalam kajian sebelumnya ada definisi idgom secara lughah, itu adalah idkhalus syai' fi syai', memasukkan suatu perkara terhadap atau di dalam perkara yang lain. Dalam hal ini memasukkan mim terhadap mim. Jadi ini mimnya dianggap ini satu tapi bertasydid. Artinya di sini perlu, karena mim itu adalah harfu gunnah, maka di sini perlu adanya gunnah. Kita lihat di sini. Lakum ma. Jadi ada bacaannya seperti itu. Wa kuntum mu'minina, wa kuntum mu'minina. Di sini wa kuntumnya ikhfanya ikhfa aqrab, jadi dekatkan ke ta. Jadi wa kuntum mu'minina. Amin. Seperti itu. Wa alaihi idza waqa'a badal mim sakinah mimal mutaharikatan wajabal idgham. Apabila di sini terdapat setelah mim itu, setelah mim yang sukun itu ada mim yang diberi harkat, maka wajabal idgham bi gunnah. Di situ wajib dibacanya idgham beserta gunnah. Ya, beserta dengan gunnah. Ukurannya berapa? Miqdaruha harkatani, ini standar ya. Gunnah itu standarnya adalah 2 harkat. Fayuntikul bil mim asaniya musyaddadatan, maka diucapkan diucapkan untuk mim yang kedua musyaddadatan, di situ diberi tasydid. Maka di sini seperti adanya kemarin itu gunnah itu mim bertasydid ya, bahwa gunnah itu adalah mim yang bertasydid, sehingga di sini ada gunnahnya karena di situ ada mim dengan mim mati dengan mim, itu seakan-akan ada mim bertasydid sebetulnya di situ.
ya, karena ada harfus sakin, ada huruf sukun yang pertama, kemudian ada huruf yang keduanya berharkat dan sama jenisnya, maka di situ seperti halnya ada satu huruf mim yang diberi tasydid. Jadi dibacanya guna. Kita ulangi. Lakum ma, silakan. Jadi di sini pembacaannya jangan terlalu cepat. Lakum ma, silakan. Baik. Wa kuntum mu'minina. Amin. Ini ada ayat selanjutnya, ini kan potongan ayat sebetulnya. Nah, ini footnote 20 ada di sini, wa fi nuskin ukhra wasami idgoman. Jadi kalau di sini ada wasamihid goman, ya, wasamihid goman, ya, wasamihid goman. Ini menunjukkan di sini alifnya yang kemarin dijelaskan, ya, di video sebelumnya. Ini adalah hamzahnya hamzah wasol. Jadi pada saat wasol ini taskutu fidarji ini hilang, ya. Tapi pada saat ibtida, tasbutu fil ibtida, nah kalau di ibtida di awal ini jadi ada seperti di tulisan matan yang lain seperti ini, wasami idgoman, jadi dibaca idgoman. Tapi ini tidak dibaca karena diwasolkan, wasamihi. Jadi kalau yang ini bedanya, di dalam kitab ini ada haknya, kalau di kitab yang lain, tulisan matan yang lain, wasami idgoman. Jadi sekira-kira kita membacanya wasani idgomum bimisliha ata wasami idgoman, langsung ke sini, wasami idgoman sogiron ya fata. Kalau yang tadi yang ini dibacanya wasami idgoman, wasani idgomum bimisliha ata wasami idgoman sogiron ya fata, seperti itu. Ini kajiannya kalau lanjutannya ini bisa kajian ilmu nahwu nanti kesananya. Kenapa di sini wasami sementara di sini wasamihi? Nah, untuk kali ini tidak terlalu dijelaskan detail, ya. Untuk ilmu nahwunya. Baik. Ini 21 mungkin al-fatah di sini ada di, kalau yang kemarin kitabnya sudah di-share di grup kajian, itu ada penjelasan ya fatah di situ, ya. 21-nya yang ini nanti dibaca di mungkin di sini slide, ya ada ini, ternyata ini indeks yang 21, ya. Oke. Jadi wasami idgoman sogiron, ai sami hadal idgom bil idgomi sogir. Jadi yang tadi ketika ada mim mati berhadapan dengan mim, kasih nama itu adalah idgom sogir. Wasumia bidzalika likaunil harfil awwali sakinun. Karena kenapa diberi nama dengan idgham sogir? Karena huruf yang pertama itu sukun, wasani, sedangkan yang kedua mutaharikun itu diberi harkat. Jadi yang pertamanya sukun, yang keduanya berharkat, maka itu disebut sebagai idgham sogir. Ya, idgham sogir itu, saya ulang, terjadi pada saat ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharkat. Itu namanya idgham sogir. Kalau ada sogir, akibatnya ada kabir, ya ada kabir. Kabir apa? Di sini likaunil harfil awali sakin, berarti kabir itu kan kebalikan, ya, daripada sogir. Sehingga kalau yang pertamanya di sini diberi sukun itu disebut sogir, maka kabir itu yang pertamanya juga berharkat. Jadi baik yang pertama ataupun yang kedua itu harkat. Itu namanya idgham kabir, seperti halnya lafadz mimma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki. Mima itu kalau dibaca wasol itu maksudnya idgham kabir.
Mulahadhah ini adalah satu catatan sababul idgham huna, adapun yang jadi sebab idgham di sini yaitu at-tamasul. Artinya at-tamasulu yaitu satu jenis bainal mim wal mim. Ya jelas ini mim dengan mim yaitu satu jenis, maka di sini disebut sebagai idgham idgham ya, idgham di sini. Alasannya karena tamasul. Ada yang memberi nama dari alasannya itu. Kalau yang tadi ini dilihat dari segi yang satu sukun, yang satu berharkat, diberi nama idgham shogir. Ada juga yang memberi nama dari alasannya, yaitu tamasul, satu jenis. Nah, kalau dianggap dari tamasul, waliza yusamma idgham mislain au mutamasilen. Ada yang memberi nama idgham shogir itu adalah idgham mutamasilen, atau juga ada yang mengatakan idgham mislain. Ya, mutamasilain, atau mislain. Itu ada idgham mislain, ada idgham mutamasilain. Seperti itu. Kalau idgham itu diambil dari alasan kenapa di situ diberi hukum idgham. Wa yusamma aidon idghaman syafwiyan. Ada juga yang memberi nama ini adalah idgham syafawi. Jadi hati-hati nanti kalau ada orang yang sedang belajar tajwid, kemudian ada mim mati bertemu dengan mim yang berharkat, kemudian ada orang dalam satu pojok ini mengatakan itu idgham shogir, kemudian ada yang mengatakan itu idgham mislain atau idgham mutamasilain, ada juga yang mengatakan itu idgham syafawi. Ya, itu sama saja. Ya, itu sama saja, maksudnya ke situ-situ juga. Kenapa dikatakan syafawi di sini, idghamnya idgham syafawi? Li khurujil mim minasyafataini, karena keluarnya mim dari syafatain, bibir dua, ya, dari bibir dua, syafatain. Maka itu disebut sebagai idgham syafawi. Jadi kalau ada yang mengatakan idgham syafawi pun, itu jangan kamu menganggap itu salah, ya. Itu sama, satu kondisi, satu kejadian dengan beberapa nama. Idgham shogir, idgham mislain, idgham mutamasilain, idgham syafawi, itu adalah maksud yang sama. Ini ada ya fata ay min yahsulu minhu al ijtihadu fi ta'allum. Ya, maksud di sini ya fata di sini, ya. Maksud ya fata di sini adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Gitu. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Wa dzakara takmilatul ibadah. Tapi menutur lafaz ini atau mencantumkan lafaz ini sebenarnya untuk menyempurnakan bait aja di situ, ya. Kalau kita lihat di sini 21 itu indeksnya yang tadi, yang ini 21 al-fata fil asli syab wa yutlaqu ala syakhsin min bulughihi sinal khamisa asyarah hatta bulughi sinas salasain. Jadi ini klasifikasian usia, ya. Jadi fata itu diucapkan bagi orang di sini min bulughi sinna khamisah asyara, ya, bagi orang yang sudah mencapai umur 15 tahun sampai usianya 30 tahun. Jadi sampai dia mencapai usia 30 tahun itu namanya fata, ya. Jadi al-fata itu atau syab, pemuda itu sampai 30 tahun. Kira-kira masuk ke kategori mana nih kita? Apakah masih pemuda gitu? Fata dari 15 tahun sampai salasin. Wa min duni sana khamisa, kalau ada di bawahnya khamisa asyara, kalau di bawah 15 tahun yutlaqu alai sobiyun au sogirun au tiflun. Ada sobiyun, sogirun, tiflun, ya. Ini untuk anak-anak berarti kondisinya. Kalau di bawah 15 tahun umurnya bisa dikatakan sobiyun, sogirun, autiflun, itu dalam bahasa Arab. Kalau ini adalah tuhfatul atfal, sebetulnya tuhfatul atfal ini berarti diperuntukkan untuk anak-anak yang di bawah umur 15 tahun. Ya, karena atfal itu kan anak-anak di sini, ya. Jadi ini untuk di bawah umur 15 tahun. Tapi tidak masalah bagi orang yang sudah atau masih yafata di sini kan, karena di sini juga diseru yafata, ya itu tidak masalah. Itu dalam pengelompokan usia. Saya masih usianya udah lebih dari 30 nih, tapi misalkan belum pernah mempelajari ilmu tajwid, yaitu juga dianggapnya sebagai sobiyun atau dianggap sebagai yang fata juga, sama, karena dalam
dalam hal kajian keilmuannya itu dianggap belum pernah, itu artinya kan masih anak gitu ya, masih di Sobiu. Tapi jangan khawatir dan jangan minder ya kitanya, walaupun kita usianya sudah lewat dari 30 ini, misalkan 30 ya. 30 itu masih yafata ya, masih pemuda ya. Walaupun sudah lewat dari 30 ya, untuk mencari ilmu kan tidak ada batasan. Jadi jangan khawatir di situ. Wamin fauqi sinisalasin, atau kalau di atas 30 hatal arba'in sampai 40 itu kahlun namanya ya. Wamin fauqi sinil arba'in yutlaku alaihi syekh. Jadi kalau di atas 40 tahun baru itu disebut sebagai syekh. Jadi kalau ada yang mengucapkan syekh itu kan, itu artinya kepada orang tua yang sudah lebih dari 40 tahun, itu namanya syekh. Tuh, kenapa banyak yang masih muda dianggap syekh, dibilang itu adalah syekhuna, guru kita semua misalkan syekhuna gitu kan. Itu berarti di situ syekh di situ adalah pengagungan, li ta'zim, untuk penghormatan ya, untuk menghormati keilmuannya. Jadi dibilangnya syekh, boleh-boleh aja. Seperti yang tadi juga kan, keilmuan kan hubungannya dengan keilmuan. Kalau misalkan keilmuannya kajian kita belum mengkaji ilmu tajwid, ya itu dianggapnya masih sobiun ya, tidak masalah. Ya, seperti itu. Tapi mohon maaf, itu bukan pengkerdilan juga ya, bukan pengkerdilan. Itu dalam rangka memotivasi bagi kita bahwa kalau masih umurnya walaupun umurnya sudah lebih dari 30 tahun, dalam mencari ilmu itu tidak ada batasan. Ya, ini untuk yafata ini kan tadi disebutkan wa dzakaraha takmilatun lil bait, itu untuk menyempurnakan bait saja. Faidatun, faidahnya. Nah, ini agak lain ini. Minal mumkini ayyatiya hukmul idgham asyafwi fi hurufi fawatihi suwar. Ada satu kemungkinan hukum idgham syafawi ini, atau kita bisa menyebutnya dengan idgham mutamatsilin, atau kita juga bisa menyebutnya dengan idgham shogir, itu ada hukumnya di huruf-huruf fawatih aswar. Fawatih aswar itu seperti alif lam mim yasin yang kemarin ya. Kapan itu terjadinya? Inja'atil mimu sakinatun wa ba'daha mimun mutaharikah. Tetap ya definisinya, yaitu ketika ada mim yang sukun, kemudian setelahnya ada mim yang diberi harkat. Contoh dalam lafaz alif lam mim. Nah, ini kan dibacanya fatuqra'u alif lam mim. Nah, di sini ada mim ya. Wal alaihi tudgham mim lam wa bi mim. Jadi di sini diidghamkan antara mim yang pertama yaitu yang ada dalam lam, dan mim yang kedua yang itu dalam lafaz mim. Jadi kan ini dibacanya alif lam mim. Di situ jangan terlalu cepat ya, karena di situ ada mim ketemu dengan mim, masuknya idgham mislain, dan itu kita harus baca dengan gunnah. Gunnah itu berarti dua harkat. Jadi kita bacanya alif lam mim. Seperti itu. Mim lam di sini agak lama ya, berharkat, dan itu harus masuk ke hidung, artinya itu dari khawisum atau gunnah itu ya. Fayakunul hukmu idgham syafwi au idghamu mislain shogir. Nah, ini banyak nama tadi ya, idgham mislain, idgham mutamatsilain, idgham shogir, idgham syafawi ya. Maka di situ fayakunul hukmu, maka di situ ada hukum idgham syafawi atau idgham mislain atau idgham mutamatsilain atau idgham shogir. Fatuqra'u alif lam mim. Pembacanya. Jadi hurufnya cuma satu ya tadi ya. Ini wasani idgham bimislihi ata. Hurufnya mim dengan mim lagi, satu hurufnya. Mim mati berhadapan dengan mim.
Jadi yang kemarin itu di apa? Di ikhfa ya, di ikhfa syafawi itu ada satu yaitu mim bertemu dengan ba, itu ikhfa dibacanya. Kalau yang ini mim dengan mim dibacanya idgham. Kalau yang satunya lagi ini yang terakhir wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha syafwiyah. Wasalisu arinu katiluna eta alizharu idhar fil baqiyah ketika dinanalika mayunan huruf anu sasesana min ahrufin dari tina huruf tina pirang-pirang huruf wasammiha maka pek gerak ngaranan anjen kana eta izhar syafwiyah kana ngaran izhar syafawi atau hanya ke ahruf boleh syafwiyah kana ngaran izhar syafawi. Wastalisu adapun yang ketiga al izharu yaitu izhar fil baqiyah ketika berhadapan dengan huruf yang sisanya yaitu apa? Huruf-huruf kecuali mim dan ba. Kalau mim ketemu mim itu idgham, kalau mim ketemu ba itu ikhfa syafawi ya. Min ahrufin dari huruf-huruf wasammiha maka beri namalah itu huruf-huruf syafwiyah dengan nama izhar syafawi. Wasalisu adapun yang ketiga al izharu yaitu izhar ail al qismus salisu adapun bagian yang ketiga min ahkamil mimi sakinati dari hukum mim yang sukun wa al izharu yaitu adalah izhar kapan fil baqiyah min ahrufin maknanya ai inna hurufal izhar yaitu sesungguhnya huruf-huruf izhar itu hiya al baqiyah yaitu huruf-huruf yang tersisa minal hurufi dari huruf-huruf ba'da an nukhrija setelah kita mengeluarkan harfail ikhfa wal idgham setelah kita mengeluarkan dua huruf ikhfa dan idgham al ba wal mim yaitu ba dan mim. Wa alaihi huruful izhar sittatun wa ishruna. Kalau begitu huruf izhar tersebut ada 26 harfan huruf ya, ada 26 huruf idza jaa. Jadi kesimpulannya begini. Idza jaa ay minha ba'dal mimis sakinah ketika ada ya atau ketika datang huruf-huruf yang 26 tersebut ay minha yaitu 26 tersebut ba'dal mimi sakinah setelah mim yang sukun karena maka ada al hukmul izhar yaitu hukum izhar ada di situ hukum izhar. Kenapa disebut sebagai izhar? Wasababu izharul mimi sakinahuna ya sebab izhar mim yang sukun di sini ba'da makhrajiha ba'ud maaf ini bukan ba'da tapi ba'ud atau bu'dun ya. Jadi sebab izhar mim sakinah di sini adalah bu'du makhrajiha jauhnya makhraj dari huruf-huruf yang 26 wasifatiha dan sifat-sifat yang huruf-huruf tersebut an makharijin wasifatin ini hanya bisa ke mim berarti mim sakinah. Jadi kita mengartikannya sebab idhar mim sakinah di sini ba'du makhrajiha yaitu jauh makhrajnya mim sakinah wasifatiha dan sifatnya mim sakinah an makharijin dari makhraj wasifati aksara hurufil izhar dan sifat-sifat kebanyakan huruf izhar. Jadi jauh dari sekian banyak atau dari 26 huruf tersebut makharijul hurufnya jauh dari makharijul huruf mim sakinah makanya harus dibaca sebagai bacaan izhar, kan? Izhar. Dibacanya harus jelas, ya, harus jelas, gitu.
Mimnya artinya di situ tidak berdengung. Hati-hati, di situ tidak berdengung. Camkan bahwa pada saat kita ketemu mim mati dengan huruf-huruf yang lain selain mim ba, maka di situ tidak menggunakan gunnah. Tidak ada gunnahnya. Wa min amsilatil izhar asy-syafawi katsirah. Ya, tentu contoh-contoh izhar syafawi ini banyak sekali. Seperti yam taru, jangan lama di sini. Yam, jangan seperti itu, tapi ini mim mati bertemu dengan ta. Jadi dibacanya izhar. Yam taruna. Yam taruna atau zom'ana atau kunnya itu ikhfaus akrab. Kuntum sadiqin. Ini mim mati bertemu dengan sod. Wamdu atau mim mati bertemu dengan do, langsung am khalaqu, jangan sampai kita membacanya am khalaqu, jangan, tapi diizharkan ya. Di situ tidak bergunnah. Jadi am khalaqu, am kha, langsung dari m itu ke kha, makharijul hurufnya si kha. Am khalaqu ya. Hum fiha. Ini mim dengan fa, hati-hati. Di sini hum fiha, mim dengan fa pun di situ harus dibacanya izhar. Jangan sampai kita karena enak hum fi salah ya. Karena apa? Karena di situ harus idhar, mim mati bertemu dengan fa. Hum fiha dari mim, dari syafatain langsung ke makharijul hurufnya fa ya, memang dekat di situ, fa, mim dengan fa dekat. Hum fiha dekat ya. Tapi di sini kan tadi kenapa diizharkan itu karena aksaru huruf fil izhar, mayoritas huruf izhar itu makharijul huruf dan sifatnya jauh-jauh dari mim sakinah. Di sini ada yang dekat. Jadi tadi kan ada kata mayoritas, berarti ada yang dekat. Ternyata ini mim dengan fa itu dekat. Hum fiha atau alaihim wa. Nah, itu mim dengan waw itu dekat juga gitu. Alaihim wa, jangan sampai kita, ini ada surah di surah Al-Fatihah juga nanti ya, yang setor surah Al-Fatihah di bagian ini harus bagus ini ya. Kalau ini yang pemeriksa pengkoreksi, tolong nanti kalau di bagian alaihim wa-nya ini kemudian ada yang masih dibaca gunah, itu tolong diulangi aja Al-Fatihahnya, jangan diluluskan dulu ke bacaan selanjutnya ya. Jadi di sini alaihim wa-nya itu harus tepat, di situ mimnya itu jelas. Alaihim wa, jangan sampai kita membaca alaihim walau, itu terlalu lama ya. Jangan sampai ada gunnah di situ. Alaihim waladdallin. Ini mim bertemu dengan waw ya. Makanya di sini ya wasamiha syafwiyah, ay yusamal hadzal izhar syafwiyan, sama ya. Ini ada tadi alasannya nanti atau yang tadi makanya kata makanya nanti ya di ujungnya. Ay yusamal hadzal izhar syafwiyan. Ya, dalam hal ini kita mengatakan diberi nama syafwiyah, berarti hadzal izhar syafwiyan. Izhar ini adalah izhar syafawi. Kenapa? Li'annal mima wa hiya huruful mudhar. Oh, ini menarik di sini. Ya, karena mim di sini adalah huruf yang jelas takhruju minasyafataini, keluarnya itu dari syafatain, maka disebut sebagai izhar syafawi. Perhatikan di sini. Kenapa pada saat izhar khalqi, pada saat dihukum nun mati dan tanwin, di situ ada izhar halqi, berarti izhar halqi itu pemberian namanya ya, pemberian namanya tidak pemberian namanya mengikuti huruf-huruf yang diberi harkat, yaitu huruf halqinya, makanya disebut sebagai izhar halqi. Tapi pada saat mim mati dan mim mati di sini, hukum mim mati di sini diberi hukumnya itu, pemberian namanya itu diikutkan ke hukum mim yang matinya di sini ya. Wala yaqsuduhuna anna huruful izhar kullaha syafwiyah. Tidak dimaksud dalam hal ini
huruf-huruf idhar semuanya syafwiyah karena di dalam semuanya li'annaha lam tanhasir fi makhrajin muayyanin hatta yunasibul idhar ilaiha. Karena kita tidak bisa meringkasnya dalam satu makhraj yang tertentu, saking banyaknya huruf idhar syafawi ini sehingga makharijul hurufnya berbeda-beda, akibatnya kita tidak bisa menentukan keluar huruf-huruf idhar yang 26 itu dari makharijul huruf yang tertentu, makharijul huruf yang jelas yang mana hatta yunasibul idhar ilaiha, sehingga penisbatan penamaan idhar di sini menggunakan atau dinisbatkan ke mim yang sukun. Jadi makanya disebutnya sebagai samiyah syafwiyah. Makharijul huruf dari huruf yang 26 itu kan beda-beda. Nah ini faba'duha yakhruju minal halqi, sebahagian ada yang keluar dari halqi, wa ba'duha minal lisan, ada yang keluar dari lisan makharijul hurufnya, wa ba'duha minasyafatain, ada juga yang dari syafatain. Ya, syafatain ini indeksnya 22. Nah, ini indeksnya, kita baca indeksnya dulu. Huruf syafwiyah atau syafwiyah hiya al huruful lati takhruju minasyafatain wa hiya arbaatun faqat. Jadi huruf-huruf syafwiyah itu adalah huruf-huruf yang keluar dari syafatain, dua bibir. Wa hiya arbaatun, yaitu ada 4 saja. Al mimu wal ba'u wal fa'u wal wawu. Cuman ada 4. Mim, ba, fa, wow. Perhatikan di sini bahwasanya mim itu sudah masuk ke idgham, ya, idgham mutamatsilain atau idgham shogir tadi. Kemudian walba dan ba itu sudah masuk ke ikhfa sebelumnya, ya. Tinggal 2 lagi di sini, fa dan waw, ternyata ini masuknya ke idhar, ya. Idhar, ya. Di sini ghairul madiyah, bukan yang mad ini wawnya, ya, waw yang berharkat. Jadi masuknya ke idhar, ya, ke di situ. Karena kenapa dimasukkan ke sini? Karena kalau waw itu kan tidak mutamatsilen. Kalau mau dimasukkan ke idgham kan juga mau dimasukkan ke idgham harusnya mutamatsilen, harusnya itu serupa. Tapi waw dengan mim itu tidak serupa, tapi itu masuknya nanti mutajanis, ya. Ada yang sifat, ada mutaqarribain, ada juga nanti, ya. Tapi di sini mim mati, kan kita sedang berhadapan dengan mim mati nih. Mim matinya itu, ya, bagaimana cara menghukumi mim mati dengan waw, itu dimasukkan ke dalam kategori izhar, harus dibaca jelas. Jadi hati-hati dalam waladhdallin tadi, harus alaihim waladhdallin tadi di surah Al-Fatihah itu perlu ditekankan bahwa di situ izhar, hati-hati, ya. Wa min ajli hadza nusibal izhar ila makhrajil hurufil mazhar al mim sakinah. Jadi karena ketidakjelasannya banyak dan kebanyakan makhraj yang berbeda-beda, ya, nusibal izhar, jadi dinisbatkan atau dikaitkanlah penamaan izhar itu pada makhraj yang sudah jelas, yaitu mim sakinah. Mim sakinah atau mim itu keluarnya dari syafatain, sehingga izhar ini diberi namalah izhar syafawi. Berbeda dengan izhar halqi yang di awal di kajian nun sakinah, nun sukun dan tanwin, itu dinisbatkannya ke huruf yang diberi harkatnya. Kenapa? Karena huruf yang diberi harkatnya sudah jelas keluar makharijul hurufnya dari mana, ya, itu keluarnya dari halqi, semuanya seragam dari halqi, sehingga mim mati tersebut, nun mati dan tanwin tersebut, izharnya disebut sebagai izhar halqi. Lini sorihi fi makhrajin muayyanin wa huwa asyafatani, yaitu, ya, ini makhrajul hurufnya, tempat keluar hurufnya sudah jelas, yaitu syafatani, 2 bibir untuk mim sakinah ini. Ini dijelaskan. Wa hadza bi khilafil izharil halqi. Hal ini berbeda dengan izhar halqi. Tadi sudah dijelaskan. Fa innahu nusiba ila makhrajil huruf, karena sesungguhnya si izhar halqi itu dinisbatkan atau dikorelasikan pada apa? Makharijul huruf allati tudharu indaha an-nun wa tanwin nadzaran linhisariha fi makhrajin wahidin wa huwa al-halqu. Jadi semuanya itu dinampakkan dalam huruf-huruf idharnya, kan, huruf-huruf idharnya semuanya keluar dari apa? Ketika berhadapan dengan nun dan tanwin itu keluarnya dari nadron leni soriha fi makhrajin wahidin wa huwa al-halqu, yaitu dari halqi. Makanya disebut sebagai idhar halqi, ya. Baik. Nah, ini makanya yang tadi itu, ya. Makanya di bab yang ini
Musonif atau Imam Jamzuri menambahkan bait yang ke-23 saking sulitnya di sini ya, karena waw dengan fa itu adalah makharijul hurufnya dari masih huruf-huruf syafawiyah, huruf-huruf syafatain, maka di sini ngasih peringatan Imam Jamzuri, kita baca. Wazar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdar dan harus berhati-hatilah, atau wahdar yang kudusieun anjeun bahasa Sunda dulu ya, ada yang request bahasa Sunda kan. Wahdar jeung kudusieun anjeun lada wawin dina nalika mayunan waw wafa jeung wa antah tapi dibaca samar kana ieu nyamarkeun anjeun. Jadi hati-hati, tuh kita lanjutkan dulu. Liqurbiha karena deketna itu waw jeung fa, walittihadi jeung tunggalna itu si waw jeung fa ke ittihad, fa'rifi maka pek gerakannya hoken ku anjeun. Nah, kita bahasa Indonesianya. Wahdar dan harus berhati-hatilah engkau lada wawin ketika berhadapan dengan waw, wafa dan fa, antah tafi mengikhfakan atau menyamarkan engkau pada mereka. Jadi jangan sampai kita membaca waw dengan fa-nya itu dibacanya ikhfa. Ini diberi peringatan itu kenapa? Ada peringatan seperti ini, liqurbiha karena dekatnya makharijul huruf dari waw dan fa, walittihadi dan tunggalnya makharijul hurufnya yaitu dari syafatain, fa'rif maka ketahuilah oleh engkau. Di sini ai ihzar. Ya, ai ihdar yakni takutlah engkau atau berhati-hatilah engkau ayyuhal qari, orang-orang yang sedang membaca, min ikhfa'il mim sakinah, dari mengikhfakan mim yang sukun, qoblal fa sebelum fa, bisababi qurbihima karena dekatnya makharijul karena dekatnya mim sakinah dengan fa fil makhraji dalam makhrajnya. Jadi saking dekatnya mim sukun dengan fa, maka berhati-hatilah jangan sampai kita membacanya dengan bacaan ikhfa. Mislu, seperti contoh hum fiha tadi kan, hum fiha itu diberi jelas saja di situ pembacaannya. Hati-hati di situ, kita harus agak waspada di sini. Wahdar itu juga bisa dikatakan waspadalah gitu ya, waspadalah engkau. Hum fiha gitu. Hum fiha. Jadi bacanya hum fiha, tidak dibaca hum fiha, tidak dibaca lama di situ. Hum fiha, tapi dibaca jelas hum fiha khalidun. Gitu, jelas. Wahdar dan engkau juga harus berhati-hati, waspadalah ini kadzalika ikhfaul mim sakinah qoblal wawi bisababi ittihadihi ma fil makhraj ya. Kalau yang fa itu karena ketunggalannya, kalau yang waw itu karena ittihadnya, dekat tunggalnya ya. Begitupun ini wahdar dan waspadalah engkau kadzalika seperti halnya yang tadi dengan fa, ikhfaul mim as-sakinah mengikhfakan mim yang sukun qoblal wawi sebelum waw bisababi ittihadihima karena tunggalnya itu waw dan mim fil makhraji dalam makhraj. Jadi karena ketunggalannya makharijul huruf atau sama-sama makharijul huruf waw dengan mim itu dari syafatain, maka berhati-hatilah engkau agar tidak membacanya dengan bacaan ikhfa. Hati-hati biar tidak dibaca ikhfa, tapi di situ masih dibaca izhar. Mislu seperti ini contohnya. Hisabuhum wahum. Nah, hisabuhum wahum langsung mim ke waw. Dekat memang, tapi jangan dibuat idgham, jangan dibuat ikhfa di situ, jangan disamarkan di bagian ini. Hisabuhum wahum, itu hal bacaan yang kurang tepat karena mimnya dianggap sebagai ikhfa di situ. Jadi ada dengung di situ, ada gunah. Hisabuhum
wahum, salah pembacaan seperti itu. Tapi kita bacanya dengan bacaan yang jelas. Hisabuhum wahum, atau dalam dalam surah Al-Fatihah juga ada wa alaihim wala. Nah, ini alaihim wa, langsung alaihim wa. Nanti kita jelaskan atau kita bacakan secara lengkap di contoh ya. Wa qawlu fa'rif ay a'rif zalika ayyuhal qari, ya, ketahuilah oleh engkau orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an, wajtanabi, ini adalah jauhilah pembacaan yang seperti itu. Ini adalah satu peringatan ya, peringatan. Ini 23 ini atau 22 tadi udah ya huruf Safawi. Kemudian 23 ini qala Syekh Jamjuri rahimahullahu fi kitab Fathul Aqfal bi syarih Fathul Aqfal. Imam Syekh Jamjuri ini mengatakan rahimahullah fi kitab, dalam kitabnya Fathul Aqfal ya, yang mensyarahi, yang menjelaskan Fathul Aqfal, wa yasihu tanwin wafa, boleh saja di situ memberikan tanwin dalam wafa, fi nazmi maksuran lidarurah, boleh saja di sini wawin wafa gitu ya, tanwin wafa yasihu boleh saja di sini ya. Di sini tidak diberi tanwin di sini, wa adamihi, dan tidak adanya juga dibolehkan. Ijra ulil usul majra waqfi, ini wafa di sini kan harusnya wafan gitu ya. Wafa ini dianggapnya sebagai dengan jalannya jalan wasol, jadi diwasolkan ya, alasannya. Nah, kemudian 24 ittihad wa fi nasin ukhra wal ittihadin, ada juga pakai tanwin di sini, likur biha wal ittihadin fa'rif, itu ya, boleh juga, silakan. Itu bait yang terakhir. Kita lihat bacaan contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ada mim bertemu dengan ghin, itu juga sama harus izhar. Kemudian maghdubi 'alaihim wa, ini izhar. Hati-hati ini yang tadi ya. Di sini wahzar tadi ya, diperingatkan, waspadalah di sini. Jangan sampai nanti saya akan contohkan yang salah pembacaannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi dibacanya di sini an'amta, ini nun mati bertemu ain itu izhar, tadi dibaca jelas. Kemudian alaihim gha, ini mim ketemu dengan ghin, itu juga izhar. Izharnya yang ini izhar halqi, yang ini izhar syafawi, maka alaihim gha. Ya, begitupun kalau kita baca alaihim wa, ini juga sama hukumnya seperti alaihim ghai, sama dengan alaihim wala gitu kan di sini. Jadi harus dibacanya jelas. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hal alaihim wa ini jangan dibaca alaihim waladdo, itu salah pembacaannya karena di situ ada mim mati bertemu wawu, itu harus dibacanya izhar, jangan diberi ikhfa di situ, jangan beri kesempatan untuk berdengung di situ ya. Atau yang lainnya, contohnya ini udah hampir habis di settingnya 40 menit. Al-Baqarah ayat 6. Innalladzi, ini innya gunah ya, kemarin ya ada gunah, itu berarti ada 2 harakat di situ. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan pembacaan mim mati dengan a, mim mati dengan a, hamzah di sini, mim mati dengan ta, mim mati dengan lam, itu semuanya idhar. Ya, idhar syafawi, dibacanya jelas. Ya.
Ini juga ada peringatan ini. Mim mati bertemu wawu, ini harus masuk ke wahdar, peringatan. Ini harus hati-hati di sini, jangan keenakan. Mim mati dengan wawu ini. Mim mati dengan ghin ini izhar, mim mati dengan ain juga izhar. Perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ya, beda dengan ini. Mim mati bertemu dengan ba. Apa coba tadi hukumnya? Mim mati bertemu dengan ba. Ya, betul. Tadi ya sudah dibahas, itu kondisinya kita harus dibaca ikhfa ini untuk dari video yang sebelumnya karena mim mati berhadapan dengan ba. Jadi di sini ikhfa ini bisa di sini agak lama didengungkan di sini bacaannya. Contoh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, coba diulang videonya, diputar balik. Ini hum bimu'mininnya itu mim mati berhadapan dengan ba, itu akan berbeda pembacaannya dengan mim mati dengan ghin, mim mati berhadapan dengan waw, mim mati berhadapan dengan waw, mim mati berhadapan dengan lam, mim mati berhadapan dengan ta, mim mati berhadapan dengan a, hamzah, itu berbeda pembacaannya ya. Tolong dipahami itu, yang khususnya untuk para pemeriksa nanti surah Al-Fatihah diperhatikan di bagian ini. Kalau bagian ini ada yang masih berdengung, lebih baik itu tidak diluluskan terlebih dahulu. Silahkan diulangi kembali lagi untuk mengirimkan surah Al-Fatihah ini, untuk mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah ini ya. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus menerus untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan dengan cara kita memperbaiki ini, kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang-orang yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.